Pada akhirnya kita semua tahu 105 mengeluarkan grup Di2 atau Electronic Group Set. Permasalahannya sering kita sebut bahwa grup 105 ini adalah grup sejuta umat atau grup yang memiliki performance luar biasa dengan harga yang sangat bersahabat. Saat ini dengan keluarnya Di2, apakah pendapat ini masih berlaku dan bagaimana dengan masa depan 105? Mari kita simak di video berikut. Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Menggunakan grup set yang high-end atau top spec tentunya akan membantu kita dalam performance. Akan tapi kita mengenal dengan apa yang dinamakan diminishing return, atau dimana makin kita mengejar performance improvement yang kita dapat itu semakin sedikit, semakin dekat kita dengan 100%. Misalnya, menggunakan sesuatu dari 10 ke 85% itu mungkin hanya menghabiskan uang kita tidak seberapa dibandingkan mengangkat dari 85% sampai ke 95%. Maksudnya apa di sini? Misalnya seperti ini, kita menggunakan Claris atau Sora group set. Maka menggunakan group set level-level ini tentunya akan berbeda dengan menggunakan group set level yang di atasnya. Dalam artian mungkin speednya lebih banyak, mungkin kalau kita menggunakan Sora masih 9 atau 10 speed dibandingkan menggunakan group set lain yang sudah 11 speed. Yang akan memberikan kita variasi kecepatan sepeda dan akan membantu kita dalam cadence. Nah, tapi ketika kita sudah mulai mengejar yang tinggal sedikit-sedikit nih, misalnya mau mengejar sekian detik, itu akan semakin mahal atau semakin besar biaya yang harus kita keluarkan. Dan ini yang disebut dengan diminishing return. Semakin kita mengejar yang sedikit itu, semakin banyak uang yang akan kita habiskan. Lalu kita tentunya sebagai cyclist mencari keseimbangan, di mana performance, harga, durability atau ketahanan dari spare part atau grup set kita bisa sesuai dengan kemauan dan kemampuan kita. Dan di sini saya sering menyebutkan kemarin-kemarin ya, 105 adalah grup sejuta umat. Ini dalam artian grup 105 adalah sebuah grup set yang dipakai berbagai kalangan, dari mungkin yang sangat amatir sampai yang semi profesional. Kan tapi tentunya ini berubah ketika 105 mengeluarkan seri terbarunya, yaitu R7100 atau R7100, yaitu adalah grup 105 yang menggunakan electronic shifting. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa dengan menggunakan electronic shifting ini juga grup 105 Di2 yang terbaru ini adalah berubah menjadi 12 speed. Sampai saat video ini saya buat, belum keluar kabar adanya grup 105 mechanical 12 speed. Apakah mungkin 105 akan mengeluarkan mechanical group set dengan 12 speed? Untuk Shimano juga tentunya untuk mengeluarkan group set yang memiliki mechanical dan electronic option itu mungkin harganya lebih mahal. Ini akan meninggalkan kita di posisi di mana saat ini pilihan kita untuk menggunakan mechanical group set kembali ke group set 105 yang lama, atau kita harus turun misalnya ke Tiagra. Pendapat saya sendiri di sini adalah sedikit mixed bag ya, bercampur-campur. Di satu sisi saya mengerti bagaimana electronic shifting itu sangat-sangat membantu dalam keseharian kita bersepeda. Shiftingnya selalu smooth, selalu tepat, lebih cepat, dan bisa diprogram bermacam-macam. Ini tentunya merupakan satu kelebihan yang luar biasa bagi pengguna electronic shifting. Di lain sisi kita juga harus lihat dari harga. 105 yang dulunya mungkin bisa didapatkan di kisaran 10 sampai 12 juta, sekarang kita harus tebus dengan nilainya lebih dari 2 kali lipat. Saat ini setahu saya harga Di2 105 grup setnya ya itu sekitar 25 jutaan, mungkin lebih. Dibandingkan dengan grup set papan atas seperti Altegra dan Dura-S, mungkin harganya juga jauh lebih murah. Untuk dibandingkan ke Altegra saja, saya rasa untuk Di2-nya ini kita sudah bisa menghemat $1.000. Tapi juga kita harus ingat ya, Altegra itu harga grup setnya yang dia itu harganya antara 3.500 sampai 3.700 dolar atau 37 juta. Sedangkan untuk Dura-S lebih mahal lagi ya, harganya bisa menginjak 60 jutaan. Dari sisi Di2 atau electronic shifting menempatkan 105 di high end group set untuk harga. Bayangkan kalau kita membeli sepeda, harus habis berapa sepedanya apabila menggunakan 105. Kalau grup set dasarnya saja sudah sekitar 2.500, dengan sepedanya dan yang lain-lain mungkin kita harus menghabiskan antara 4.000 sampai 5.000 dolar atau 40 sampai 50 juta. Dan tentunya ini sudah menempatkan posisi di mana 105 menjadi grup set yang cukup mewah dari segi harga. Apalagi juga harus kita ingat bahwa industri sepeda mulai mendorong ke arah single front chainring ya. Jadi ya instead of kita punya dua, kita cuma punya satu di depan dan memiliki 12 shifting di belakangnya. Lalu apakah kita harus
anti dengan electronic shifting. Tidak ya, menurut saya electronic shifting ini adalah sebuah teknologi yang harus kita rangkul dan bisa membawa banyak peningkatan. Sebenarnya bukan dari performa ya, akan tapi kenyamanan ketika kita bersepeda dan juga maintenance. Saya sangat suka dengan teknologi-teknologi baru di bidang persepedahan yang bisa merubah wajah persepedahan seperti ada di beberapa video saya sebelumnya. Sebelum saya lanjut, silakan klik like dan subscribe dan terus support saya di channel ini. Ketika dunia persepedahan mulai memperkenalkan teknologi baru, banyak manfaat yang bisa kita petik, dan beranjak dari teknologi yang bisa dikatakan teknologi kuno ke teknologi baru selalu membuat saya sangat antusias. Tapi kembali lagi ke harga ya. Mungkin saat ini 105 sudah tidak bisa kita sebut grup set sejuta umat lagi ya, apabila kita sudah membicarakan yang di i2 disknya. Semoga akan ada satu solusi dari pabrikan-pabrikan di luaran sana agar kita tetap memiliki mid-range group set yang kita bisa gunakan dengan performance yang sama dan tidak kalah dari Dura S dan Altegra level. Seperti yang kita ketahui, grup set 105 tidak memiliki perbedaan yang berarti apabila dibandingkan dengan Altegra dan Dura S dalam hal performance shiftingnya. Mungkin dalam artian berat, ya tentunya menggunakan Dura S kita bisa menghemat hampir setengah kilo apabila dibandingkan 105. Tapi kembali lagi, mungkin rekan-rekan tidak peduli dengan berapa berat atau ringannya sepeda. Sehingga ini kita kembalikan lagi kepada rekan-rekan apa yang rekan-rekan hendak lakukan dengan sepedanya. Pada akhirnya kita ini bersandar kepada tren yang terjadi di dunia industri yang dipengaruhi juga dengan apa yang terjadi di dunia professional racing. Mungkin pada saat ini 105 tidak bisa kita katakan sebagai grup set sejuta umat lagi, walaupun saya yakin performance serta kemampuannya tidak kalah dengan Dura S atau Altegra. Mudah-mudahan harganya juga di masa depan bisa turun, dan mudah-mudahan juga nanti one day ketika saya upgrade sepeda saya bisa menggunakan 105 elektronik ini. Tapi untuk saat ini ya, saya akan tetap sayang dengan mechanical group set saya yang 11 speed sampai saatnya nanti ketika saya sudah harus upgrade. Apabila rekan-rekan tertarik dengan perbandingan antara grup set papan menengah ke atas dari Shimano, lihat di video saya di sini. Ingat, tetap semangat guys, dan salam pedal tip.